مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Miftahul Farid. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita memasuki episode keutamaan hadis yang kedua. Jangan lupa tonton video saya sebelumnya ya teman-teman. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Pada episode keutamaan hadis kali ini akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, agar tidak salah pemahaman. Jadi bulan Rajab itu bulan yang kayak gimana sih teman-teman? Bulan apa sih itu bulan Rajab? Jadi bulan Rajab ini bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dalam Quran Surat At-Taubah tadi, disebutkan 4 bulan haram itu. Jadi 4 bulan itu apa aja ya teman-teman? Jadi 4 bulan itu terdapat dalam hadis dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, yang artinya, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi 4 bulan tadi ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab ya teman-teman. Jadi apa sih makna bulan haram itu? Lalu kenapa bulan itu disebut bulan haram? Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan dinamakan bulan haram dikarenakan ada 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya, karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amal ketaatan. Ibnu Abbas juga mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, yang mana melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan melakukan amal soleh yang dilakukan pada bulan tersebut akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jadi dari hadis dan pendapat para ulama yang saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui ya teman-teman, pada bulan Rajab itu, apabila kita melakukan sebuah dosa, maka dosa tersebut akan bernilai lebih besar. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal soleh, maka akan mendapat pahala yang lebih besar. Mumpung bulan Rajab atau bulan haram ini masih sisa belasan hari lagi ya teman-teman, jadi masih ada kesempatan untuk kita melakukan amalan-amalan soleh ya teman-teman. Jadi menurut para ulama, amalan yang dikerjakan pada bulan Rajab ini umum ya teman-teman. Boleh melakukan puasa, baik melakukan puasa sunnah atau amalan-amalan ibadah lainnya seperti sholat sunnah, qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian kita tingkatkan lagi membaca Al-Qurannya, misalkan 1 hari cuma 2 lembar. Jadi untuk bulan Rajab ini bisa kita tingkatkan ya teman-teman, lebih dari 2 lembar. Ataupun melakukan amalan lainnya berupa sedekah. Dan pada bulan Rajab ini atau bulan haram ini kita harus berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman untuk menghindari segala macam perbuatan dosa, baik itu yang kecil maupun sampai yang besar. Karena pada bulan haram ini tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, namun dosa pun juga dilipat gandakan. Maka pada bulan Rajab ini kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita
serta berusaha menghindari segala macam perbuatan dosa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman dan khususnya saya pribadi, semangat beribadah di bulan Rajab ini ya teman-teman. Jadi demikian pembahasan tentang keutamaan bulan Rajab. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Semua kesalahan datang dari kurangnya ilmu saya pribadi, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.